teman-teman. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang routing fundamental dan apa saja yang ada pada routing fundamental. Check it out. Next, topik utama dalam pembahasan ini kita akan menjelaskan tentang router dan fungsinya, konsep routing, routing statis, routing dinamis, jenis routing dinamis, kekurangan dan kelebihan routing statis dan routing dinamis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang routing dan fungsinya. Nah, di sini router adalah sebuah alat yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya melalui sebuah proses yang dikenal sebagai routing. Proses routing terjadi pada lapisan 3 atau lapisan jaringan seperti internet protokol dari stack protokol 7 lapis OSI. Dan router sendiri berfungsi sebagai penghubung antar dua atau lebih jaringan untuk meneruskan data dari suatu jaringan ke jaringan lainnya. Router berbeda dengan switch. Switch merupakan penghubung beberapa alat untuk membentuk suatu local area network atau LAN. Saya akan menjelaskan tentang konsep routing, di mana routing adalah suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan rute dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Rute ini disebut dengan route dan informasi route secara dinamis dapat diberikan ke router yang lain ataupun dapat diberikan secara statis ke router lain. Proses untuk memilih jalur atau path yang harus dilalui oleh paket. Jalur yang baik tergantung pada beban jaringan, panjang datagram, type of service request and pola traffic. Pada umumnya, skema routing hanya mempertimbangkan jalur terpendek atau the short path. Dan untuk selanjutnya, kalian bisa melihat bentuk routing statis seperti gambar berikut ini. Saya akan menjelaskan tentang routing statis. Routing statis atau static routing adalah proses setting router jaringan menggunakan tabel routing yang dilakukan secara manual saat melakukan konfigurasi. Jika ada perubahan, maka administrator jaringan harus melakukan setting ulang pada jaringan. Penggunaan routing statis cocok untuk jaringan internet berskala kecil. Untuk jaringan yang skalanya besar, tidak disarankan menggunakan routing statis. Berikutnya adalah penampakan routing dinamis seperti di gambar berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang routing dinamis. Routing dinamis atau dynamic routing adalah router yang memiliki kemampuan untuk membuat tabel routing secara otomatis berdasarkan lalu lintas jaringan dan router yang terhubung. Jika diartikan, dinamis adalah bisa berubah-ubah. Jadi IP address-nya selalu berubah sewaktu-waktu. Routing dinamis ini kebalikan dari router statis yang semuanya harus dilakukan secara manual. Protokol routing akan mengatur router secara otomatis sehingga bisa berkomunikasi satu dengan yang lainnya dengan saling memberikan informasi antar router. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis routing dinamis. Ada beberapa macam routing dinamis yang perlu diketahui. Yang pertama ada Routing Information Protocol atau RIP. Jenis protokol kuat digunakan dalam jaringan area lokal dan jaringan area luas. RIP tipe dikategorikan protokol gateway interior dalam penggunaan algoritma distance vector. Routing protokol informasi didefinisikan pada tahun 1988. RIP juga memiliki versi 2 dan saat ini kedua versi sedang digunakan. Secara teknis itu sudah usang oleh teknik yang lebih canggih seperti OSPF dan protokol OSI ISIS. Untuk yang kedua ada IGRP, Internal Gateway Routing Protocol. Protokol ini dikembangkan pada pertengahan tahun 80-an oleh Cisco System Inc. Protokol Distance Vector yang diciptakan untuk mengatasi kekurangan RIP. Jumlah hop maksimum menjadi 255 dan sebagai metrik, IGRP menggunakan bandwidth MTU Delay and Load Protocol Routing yang menggunakan Autonomous System atau AS yang dapat menentukan routing berdasarkan sistem interior atau eksterior. Untuk yang ketiga ada OSPF atau Open Start Patch Burst. OSPF merupakan protokol routing link state dan digunakan untuk menghubungkan router-router yang berada dalam satu autonomous system atau AS, sehingga protokol routing ini termasuk juga ke dalam kategori interior gateway protocol atau IGP.
Nah, untuk yang keempat ada BGP atau Border Gateway Protocol, sebuah sistem antar Autonomous Routing Protocol. Sistem otonomous adalah sebuah jaringan atau kelompok jaringan di bawah administrasi umum dan dengan kebijakan routing umum. BGP digunakan untuk pertukaran informasi routing untuk internet dan merupakan protokol yang digunakan antar penyedia layanan internet atau ISP. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan routing statis. Yang pertama ada kelebihan routing statis. Kelebihan routing statis dapat meringankan kinerja dari prosesor router karena pemrosesan sudah tersebar pada setiap router. Dapat menghemat bandwidth karena tidak ada bandwidth yang terbuang saat terjadi pertukaran paket. Dapat memperoleh informasi dari isi tabel routing pada saat terjadi proses tukar-menukar paket, dan routing statis lebih aman. Lalu administrator bebas menentukan jalur jaringan. Selanjutnya untuk kelemahan routing statis itu sendiri, routing statis memiliki kelemahan. Network admin harus mengetahui segala informasi tentang router yang tersambung, hanya bisa untuk jaringan berskala kecil, lalu konfigurasi lebih rumit apalagi kalau banyak komputer yang terhubung. Untuk membutuhkan waktu konfigurasi yang lebih lama, dan jika ada jalur yang rusak jaringan akan terhenti. Next, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan routing dinamis. Untuk kelebihan routing dinamis, proses konfigurasi jelas jaringan lebih cepat. Bisa digunakan untuk jaringan berskala besar, dan jika ada jalur yang rusak tetap aman. Dan jalur ditentukan secara otomatis oleh sistem. Dan untuk kelemahannya routing dinamis itu sendiri, bandwidth yang dibutuhkan lebih besar. Jalur yang bisa menentukan adalah sistem, bukan dari administrator. Membutuhkan RAM yang lebih besar untuk menentukan jalur terbaik saat terjadi down. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat ya. And thanks for watching. Jangan lupa teman-teman like, share, and subscribe. Bye.